Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pakar berbasis pengetahuan ya. Dalam sistem pakar berbasis pengetahuan itu adalah berdasarkan knowledge based expert system. Ya, serupa dengan sistem pakar yang biasanya digunakan untuk memberi nasihat yang sudah terkomputerisasi, yang ditujukan untuk menirukan atau menggantikan proses pertimbangan dan pengetahuan dari para pakar dalam menyelesaikan permasalahan yang spesifik ya. Ya, karakternya atau ciri-cirinya biasanya dapat belajar dari pengalaman, mencatat pengetahuan dari satu masalah ke masalah yang lain, dapat memberikan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah menggunakan tool-tool yang sudah ada seperti heuristik, matematika, model, dan simulasi. Nah, terus dalam mencoba ini itu ada rule dan rangkaian rule-nya ya. Jadi kalau kalau pada bagian if itu biasanya disebut dengan antecedent, kalau pada bagian then disebut dengan consequent ya, consequent atau conclusion ya, kesimpulan. Nah, kita bisa lihat pada gambar di bawah ini. Nah, jadi pada bagian if itu yang sebelah kiri ya di gambarnya, atau disebut dengan antecedent. Kemudian yang pada bagian then itu ada di sebelah kanan, disebut juga dengan consequent. Nah, ini gambarnya seperti ini ya, gambarnya seperti ini nanti untuk penggambaran diagramnya ya. Kemudian ini yang bagian kuning adalah yang antecedent, yang berwarna hijau sebelah kanan adalah yang bagian consequent ya. Kita mencoba contoh kasus ya. Contoh kasus untuk mengidentifikasi binatang. Nah, seperti ini kita mau identifikasi binatang jerapah. Nah, sebelum mengidentifikasi kita harus tahu ciri-ciri dari jerapah ya. Ya, misalkan warnanya, ukurannya, dan kebiasaannya seperti apa. Nah, kayak gitu. Nah, seperti itu ya, misalkan jerapah lehernya panjang, kakinya panjang, terus buntutnya seperti apa, terus warna tubuhnya seperti apa. Nah, kayak gitu. Nah, untuk mengaplikasikannya itu kita menggunakan rule yang namanya adalah Zookeeper Rule Base. Zookeeper Rule Base ini dibuat oleh Winston ya, dibuat oleh orang yang namanya Winston. Nah, seperti digambar di bawah ini. Nah, ini Z1 itu berarti Zookeeper Rule Base yang pertama ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jika mempunyai rambut ya, if has hair, maka is a mammal ya, maka itu adalah hewan mamalia. Terus kemudian Zookeeper Rule Base yang kedua, jika jika biasanya minum susu, maka itu adalah mamalia. Kemudian zookeeper yang ketiga, jika has feather ya, jika mempunyai sayap, maka itu adalah burung. Nah, ini contoh-contoh zookeeper rule base yang mempunyai dua baris. Nah, ini ada contoh zookeeper rule base yang antecedentnya ada dua ya, if-nya ada dua ya. Ini contoh zookeeper rule base yang kelima, jika mamalia dan jika memakan daging, maka itu adalah hewan karnivora. Kemudian zookeeper rule base yang keenam, nah ini antecedentnya ada 4 ya. Nah, jika mamalia dan jika mempunyai gigi yang tajam, jika mempunyai kuku,
jika mempunyai mata tajam yang menghadap ke depan, maka itu adalah hewan karnivora ya. Nah, ini antecedennya ada 4 ya. Nah, ini ada contoh yang lain ya, contoh yang lain. Nah, ini contoh yang Zoophrologis yang 9. Jika hewan karnivora, jika mempunyai warna yang tajam, jika mempunyai titik hitam di tubuhnya, maka itu adalah hewan cheetah. Nah, itu. Nah, terus yang ini Zoophrologis yang ke-10. Jika hewan karnivora, jika mempunyai warna yang tajam, jika mempunyai warna loreng hitam di tubuhnya, maka itu adalah macan atau harimau. Nah, ini mungkin sampai sini dulu ya. Silahkan Anda bikin itu ya, silahkan Anda bikin untuk tugasnya bikin Zoophrologis yang mempunyai antecedennya ada 3. Nah, ini seperti ini ya, 1 2 3 ya, antecedennya ada 3, terus konsekuennya ada 1 ya. Silakan sebagai tugasnya Anda bikin itu ya, bikin Zoophrologis yang antecedennya ada 3, kemudian konsekuennya ada 1 ya. Silakan Anda bikin, coba minimal bikin 2 ya, menggunakan itu aja, menggunakan itu, nanti kesimpulannya nama hewan aja ya, jadi biar mudah. Silakan Anda bikin minimal 2 ya. Mungkin untuk yang materi ini cukup sekian dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.